Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Putri Ayu, saya mahasiswi Yayan Batu Sangkar jurusan Tadris Biologi semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan atau mempresentasikan materi pada mata kuliah Budaya Alam Minangkabau. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang asal-usul orang Minangkabau. Nah, bagaimana videonya? Ayo kita nonton. Dahulu kala, ada kerajaan di Sumatera Barat bernama Kerajaan Pagaruyung. Saat itu, kedamaian Kerajaan Pagaruyung diusik oleh Kerajaan Majapahit. Mereka akan melawan menjajah Kerajaan Pagaruyung untuk memperkuat daerah kekuasaan. Hingga pada suatu hari, tibalah Kerajaan Majapahit di perbatasan Kerajaan Pagaruyung dan mendirikan tenda sekaligus mengatur strategi menyerang Kerajaan Pagaruyung. Meskipun mendapatkan ancaman dari Majapahit, para penggawa Kerajaan Pagaruyung tidak pernah gentar melihat kondisi semacam itu dan berpikir jernih. Ini dilakukan agar tidak terjadi perlawanan atau peperangan yang dapat menyengsarakan masyarakat. Asal-usul nama Minangkabau berlanjut ketika Kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana mengambil langkah yang tepat untuk menghindari peperangan. Pihaknya memilih untuk berunding atau berdiskusi. Setelah berlangsung sedikit alot, keduanya akhirnya bersepakat berunding. Dari perundingan itu, mereka akan melakukan adu kerbau. Jika dalam pertempuran tersebut Kerajaan Majapahit memperoleh kemenangan, maka mereka berhak untuk menduduki Kerajaan Pagaruyung. Dan sebaliknya, jika Kerajaan Pagaruyung yang menang dalam pertempuran, maka Kerajaan Majapahit harus meninggalkan Kerajaan Pagaruyung dan kembali ke asal mereka. Hari itu pun tiba. Kerajaan Majapahit membawa kerbau yang besar, kuat, agresif, lagi gagah untuk memenangkan pertandingan tersebut. Sedangkan pihak Kerajaan Pagaruyung pada saat itu hanya membawa seekor anak kerbau yang masih menyusui, yang tanduknya diasah menjadi setajam pisau. Namun, anak kerbau itu bukan anak biasa. Dia merupakan anak kerbau yang dipisahkan dari induknya selama 3 hari. Tujuannya agar di hari pertempuran datang, ia akan merasa kehausan dan mengincar sang induk agar segera menyusup. Nah, 2 kerbau itu pun bertanding. Namun, anak kerbau memiliki Kerajaan Pagaruyung bukannya bertarung, malah mencari induk untuk menyusup. Sebaliknya, kerbau besar dan kuat milik Kerajaan Majapahit ternyata tidak mau melawan anak kerbau dan malah berusaha mencari lawan yang sepadan dengannya. Hingga pada akhirnya anak kerbau yang sibuk menyusu dan mengendus-ngendus bagian perut kerbau besar itu, alhasil kerbau besar itu secara tidak sengaja tertusuk tanduk tajam milik anak kerbau. Akhirnya kerbau besar pun itu tumbang. Nah, sesuai perjanjian yang telah disepakati, akhirnya Kerajaan Majapahit mundur dan kembali ke daerah asal mereka. Nah, sorak-sorai masyarakat atau rakyat Kerajaan Pagaruyung sambil mengucapkan Manangkabau yang berarti menang kerbau. Kemenangan ini didengar dan menjadi cerita terdengar di mana-mana. Kata seiring berjalannya waktu, kata Minangkabau berubah dan bergeser menjadi Minangkabau. Nah, sejak saat itulah negeri Sumatera Barat disebut dengan nama Minangkabau. Nah, asal-usul nama Minangkabau ini dapat kita lihat buktinya pada bentuk atap rumah adat Minangkabau yang disebut dengan rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau. Selain itu, pakaian adat Minangkabau pada kain kuluk runcing yang dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai tutup kepala yang menyerupai tanduk kerbau. Nah, itulah kisah singkat asal mula nama Minangkabau dari sebuah pertempuran dengan strategi cerdik tanpa harus melakukan perlawanan, menggunakan kekerasan atau menyengsarakan rakyatnya menjadi kemenangan dan melahirkan sebuah nama untuk sebuah negeri yang yaitu Minangkabau. Nah,
kita bahas tentang suku Minangkabau. Nah, suku Minang yang berasal dari Sumatera Barat ini memiliki budaya yang unik. Sejak abad ke-14, masyarakat Minang banyak merantau ke pesisir timur Sumatera hingga Negeri Sembilan atau di Malaysia. Nah, hal inilah yang menjadikan masyarakat Minang terkenal dengan budaya rantaunya. Selain itu, orang Minang terkenal dengan kesuksesan bisnisnya, kuliner pedas, dan adat istiadat yang kental. Nah, demikian menurut penjelasan dalam buku kuliner Minangkabau yang ditulis oleh Murjati Gardito dan kawan-kawan. Suku Minangkabau menganut sistem matrilineal, artinya garis keturunan berasal dari pihak wanita. Segala kekayaan dan nama keluarga akan diwariskan kepada kaum wanita. Dalam hal ini, wanita memegang peran dan tanggung jawab lebih besar dibandingkan laki-laki. Nah, itu sedikit kisah asal-usul Minangkabau dan suku-suku di Minangkabau. Terima kasih telah menonton. Saya Melga Putri Ayu, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.